Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus bagimu, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Marilah kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana adanya kami hari ini, menghayati kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami pun bersyukur untuk ruang dan waktu yang Tuhan karuniakan ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu dengan benar dan menjadikan firman-Mu sebagai suluh bagi langkah kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Sakaria pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Alkitab terjemahan baru edisi kedua berbunyi, sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan, ketika carahan darimu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, seperti Ia berperang pada hari pertempuran. Amin. Tema renungan kita ialah kemenangan terakhir, atau dalam bahasa Toraja dikatakan Kapataluan Undinna. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pergumulan dan tantangan yang dihadapi oleh orang percaya atau gereja di dunia ini sepertinya tidak pernah berakhir. Bahkan justru semakin beragam, seperti intimidasi, rumitnya mendapat izin membangun tempat ibadah, diskriminasi di tempat-tempat kerja, dan lain-lain. Di samping itu, kejahatan dalam berbagai bentuk hampir terjadi setiap saat, baik di kalangan orang Kristen maupun non-Kristen. Pelayanan di tengah-tengah jemaat juga masih sering terjadi pertentangan yang mengakibatkan terjadinya perpecahan. Pertanyaannya adalah, apakah gereja atau orang percaya harus mengalah dan pasrah atas keadaan ini lalu berdiam diri tanpa melakukan sesuatu? Saudara-saudara, bacaan kita memberi gambaran bagaimana Tuhan dalam rancangan karya penyelamatan bagi umat-Nya. Ia harus menghukum karena pemberontakan umat yang tidak lagi mengindahkan hukum-hukum-Nya. Tuhan melimpahkan hukuman melalui bangsa-bangsa lain yang berperang dengan mereka, yang mengakibatkan hancurnya Yerusalem. Sebagian dari mereka terserak ke berbagai tempat dan sebagian harus dibuang ke Babel. Namun dalam rancangannya, Ia bertindak untuk merebut kembali kota Yerusalem dalam rangka mengembalikan umat-Nya ke kota itu. Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa penindas, dan pada hari Tuhan umat-Nya akan menikmati lagi ketentraman. Di sana, Tuhan sendiri yang akan menjadi Raja atas seluruh bumi. Saudara-saudara, tantangan, hambatan, dan bahkan penindasan mungkin saja terjadi akibat ketidaksetiaan dan pemberontakan kita. Mungkin juga sebagai ujian, apakah kita mampu bertahan dalam iman menghadapi segala pergumulan. Saudara, ingat bahwa Tuhan adalah pembebas dan penyelamat kita. Pertobatan dan kesetiaan dalam iman akan membawa kita pada kemenangan bersamanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Engkau Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus
Raja atas seluruh bumi. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, bahwa Engkaulah pembebas dan penyelamat kami. Karena itu, kiranya di dalam perjalanan kehidupan kami, pertobatan dan kesetiaan dalam iman akan terus membawa kami pada kemenangan bersama Kristus. Dimampukanlah kami semua di dalam segala tugas tanggung jawab dan peran kami setiap hari. Ditopanglah kami untuk melakukannya dengan penuh kasih dan sukacita. Anak-anak kami diberkati di dalam mereka bertumbuh, dalam pendidikan dan dalam masa muda mereka. Juga orang tua kami di masa tua mereka, kiranya senantiasa berbahagia, bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya dalam tuntunan dan kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit akan dipulihkan, yang berduka dihiburkan. Dalam berbagai pergumulan kehidupan, Engkaulah sumber ketenangan, sumber kelegaan. Diberkati dan disempurnakanlah sukacita saudara-saudara kami dalam menikmati kasih Tuhan melalui ulang tahun perkawinan ataupun juga pertambahan usia. Apa yang boleh dicapai dalam kehidupan ini, Tuhanlah sumber berkat dan akan terus memberkati. Kami mohon Tuhan menopang gereja Tuhan untuk terus menjadi saksi Tuhan memberitakan Injil, dan dimanapun kehadiran gereja Tuhan diberkati dan menjadi berkat. Pemimpin-pemimpin bangsa kami terus ditopang untuk tetap setia memimpin bangsa ini dalam kebenaran dan keadilan. Segala kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan, kami pertaruhkan dalam kuasa-Mu. Bersama dengan Engkau, kami akan mampu menjalani kehidupan ini. Jaga lindungi kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat menikmati kasih Tuhan di awal Desember, dan tetap semangat, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati.